DPR sudah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, namun publik belum sepenuhnya percaya putusan Mahkamah Konstitusi akan jadi landasan untuk pelaksanaan Pilkada. Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan pengamat pemilu yang juga pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini. Selamat malam Bang Doli, Mbak Titi. Selamat malam. Assalamualaikum Selamat malam, warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Friska. Waalaikumsalam Bang Doli. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menegaskan dulu ke Bang Doli sebelum kita jeda azan maghrib. Jadi betulkah nanti yang akan disahkan dalam PKPU hasil konsultasinya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada celah lain, Bang Doli? Insya Allah tidak ada perubahan ya. Karena kan pertama memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding ya. Kemudian yang kedua, setelah dikeluarkannya putusan itu kan kita sama-sama mengetahui banyak sekali dinamika ya. Adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, terus tokoh masyarakat, para guru besar juga menyampaikan aspirasinya. Kami berterima kasih ya datang rame-rame ke rumah rakyat dan tentu harus kami dengarkan aspirasi itu. Nah, kemudian kami membangun komunikasi ya. KPU yang selama ini juga terus kita koordinasikan, mereka akhirnya mengirimkan surat kemarin tanggal 21 Agustus untuk menyampaikan permohonan untuk konsultasi terhadap PKPU itu. Jadi sebenarnya konseling besok itu juga untuk mempersiapkan rapat konsultasi hari Senin. Kami membiasakan ya selama periode ini supaya matang gitu sebelum nanti masuk ke rapat formal, rapat konsultasi, rapat dengar pendapat itu selalu kita dahului dengan konseling. Jadi kita akan membahas detail ya, mengelaborasi apa draft yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu terhadap rancangan peraturan-peraturan itu gitu. Nah, jadi besok sebetulnya konseling itu untuk membahas tiga PKPU yang itu soal logistik ya, terus soal kampanye dan macam-macam lah. Nah, tapi karena kemudian ada perkembangan baru soal itu, soal PKPU yang putusan MK. Besok sebetulnya nggak perlu lagi ada konseling karena kan sudah jadi ya. Makanya tadi saya langsung press conference menyatakan bahwa insya Allah tidak akan ada halangan lagi ya, bahwa Pilkada 2024 akan menggunakan putusan peraturan perundangan yang baru, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya saya udah baca juga draft yang disampaikan oleh KPU kepada kami, dan itu isinya mutlak bulat-bulat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi dipastikan bahwa yang PKPU itu nggak akan ada konseling lagi besok. Oh, jadi untuk yang PKPU putusan MK itu tidak ada konseling, jadi nggak akan mengubah juga. Semuanya stick to putusan MK ya, Bang Doli ya? Iya. Oke. Nah, Mbak Titi, kalau tadi juga kan Mbak Titi baru saja pulang dari KPU ya, baru keluar dari Komisi Pemilihan Umum. Apa saja yang dibahas terkait PKPU ini? Apa yang disampaikan kepada KPU? Ya, pada dasarnya tadi koalisi masyarakat sipil ada Jaga Pemilu, Netgrid, Perludem, PSHK, JPPR 5. Kami menemui KPU itu dengan penekanan bahwa KPU harus menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi secara konsisten dan menyeluruh. Konsisten itu artinya adalah putusan MK itu bukan hanya ada satu, putusan 60, tapi juga ada putusan 70. Yang kedua, menyeluruh itu artinya yang harus diikuti baik amar ataupun pertimbangan hukum. Tidak boleh ada parsialitas, hanya mengambil dari amar, pertimbangan hukum diabaikan. Pertimbangan hukum ini karena soal usia, itu kan penegasan MK ada di pertimbangan hukum. Nah, berdasarkan KPU yang disampaikan oleh Pak Afif, kami bertanya berulang-ulang, bisa disarikan ya. Pertama, KPU menyatakan akan konsisten mengikuti putusan MK, baik putusan 60 ataupun putusan 70, baik pertimbangan hukum putusan maupun amar putusan. Nah, yang kedua, KPU akan menetapkan peraturan persyaratan usia itu merujuk kepada penetapan pasangan calon dan disampaikan eksplisit artinya 22 September 2024 karena penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Lalu yang ketiga, KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis dilakukannya pengumuman pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai esok hari.
Di dalam surat edaran teknis ini, persyaratan yang akan digunakan sebagai rujukan pencalonan ataupun persyaratan calon dalam hal ini usia akan mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sempat ada Jadi, permasalahan, ada keraguan juga dari teman-teman hukum tata negara bahwa rasio desidendinya alasan putusannya inilah yang jadi masalah untuk putusan 70 soal usia, begitu ya Mbak Titi ya? ya betul, dan itu kami tanyakan eksplisit. Apa yang dimaksud dengan memedomani putusan 70? Apakah hanya amar ataukah termasuk pertimbangan hukum? Disampaikan terbuka baik pertimbangan hukum atau maupun amar, jadi kedua-duanya. Dan sempat juga ada pertanyaan dari kami, ini bukan tidak percaya pada komitmen Bang Doli ya, Bang Doli, tapi kami bertanya, bagaimana kalau misalnya DPR dan pemerintah meminta KPU menyimpangi putusan MK? Misalnya untuk persyaratan usia itu memberlakukan persyaratan pada pelantikan. Ditegaskan terbuka KPU menyatakan persyaratan tetap sesuai putusan MK dan merujuk kepada pertimbangan hukum bahwa itu ditentukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Tentu saja realisasinya kita tunggu malam ini surat edaran pedoman teknis karena besok itu KPU akan mengumumkan persyaratan pencalonan dan juga persyaratan calon karena pengumuman pendaftaran ya Bang Doli ya besok kan orang itu mendaftar tidak ujuk-ujuk Mbak tanggal 27 sampai 29. Ada dulu pengumumannya nih. Pengumumannya itu 3 hari, yaitu tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Jadi saya mengajak kepada semua rekan-rekan, pada semua teman-teman, mari kita cek semua KPU di daerah kita, karena seluruh kabupaten kota dan provinsi akan pilkada, seperti apa pengumuman yang akan dibuat oleh KPU esok hari. Kalau betul sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu kita tetap kawal sampai kemudian betul-betul konsisten dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 untuk pendaftaran pasangan calonnya. Oke, jadi kalau udah diumumkan nanti kita cocokkan juga dengan Senin ya yang akan dibahas bersama DPR di konsultasi. Bang Doli, nanti untuk dikonsultasi apa saja yang akan ditekankan? Apakah akan tadi secara bulat-bulat mengesahkan bahwa PKPU ini sesuai putusan MK atau masih ada celah yang bisa jadi pintu masuk, ada sisipan hal lain yang jadi yang selama ini jadi perdebatan soal usia misalnya, meskipun tadi Mbak Titi sudah ditekankan oleh KPU bahwa tidak ada celah itu, tapi masih adakah soalnya soal usia misalnya Bang Doli kan sempat ada tafsir juga di balik bahwa ya tadi rasio desidendinya atau pertimbangan putusannya itu berbeda dengan amar putusan. Iya, saya kira tidak perlu juga ada khawatiran yang berlebihan ya. Semua pihak sekarang kan tone-nya udah sama ya, suaranya sudah sama bahwa pilkada 2024 besok ya, terutama yang menyangkut soal peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah itu menggunakan strict bulat-bulat ya apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ada tafsir apapun ya. Nah, DPR sudah menyampaikan juga komitmennya ya melalui pimpinan DPR kemarin ya. Kemudian tadi saya juga secara jelas khusus press conference menyampaikan soal itu. Barusan juga kan kita dengar dari Titi bahwa KPU juga tadi terbuka menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan draft PKPU-nya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh. Dan saya udah lihat draftnya. Jadi saya kira besok insya Allah hari Senin, mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lebih jauh ya. Saya bisa pastikan insya Allah karena saya besok yang langsung mimpin ya. Mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lain selain apa yang sudah kita sampaikan dalam seharian penuh ini dari kemarin mungkin ya. Tadi kami terima kasih Titi dan kawan-kawan sudah datang ke KPU dan KPU juga menegaskan itu. Jadi mari kita sama-sama kawal. Saya juga terima kasih dan bangga pada adik-adik mahasiswa dan juga orang-orang atau masyarakat tokoh-tokoh yang datang. Nggak apa-apa nanti juga mau datang silakan. Tapi insya Allah saya akan memimpin rapat itu dan insya Allah hasilnya tidak akan berubah dengan apa yang akan sama dengan yang dijanjikan ya Bang Doli. Baik, kalau Mbak Titi, apa yang bisa kita kawal, bagaimana masyarakat mengawasi dan bisa percaya bahwa KPU ini bebas kepentingan apapun dan siapapun?
Ya, pertama tentu saja transparansi proses ya. Tadi kita harus memonitor terus, mengikuti terus prosesnya, konsultasi yang dilakukan antara KPU dan DPR, pemerintah tentu saja harus dilakukan secara terbuka. Kita tidak ingin lagi melihat tingkah pola seperti pembahasan di Balik, jelas-jelas menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi begitu entengnya mengesahkan norma yang inkonstitusional. Saya percaya Bang Doli ini bagian dari pembentukan undang-undang pemilu kita, tidak akan ada hal-hal seperti itu ya. Jadi saat ini tentu saja kepercayaan itu harus diikuti juga konsistensi dari parlemen, tetapi di saat yang sama kita juga tetap harus waspada, kita tetap harus kemudian memantau segala prosesnya, meyakinkan semua pihak untuk mengikuti ini dan mengawal ini, dan jangan sampai kemudian terjadi perubahan yang bisa menimbulkan gejolak. Saya kira kita semua rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi energi atas apa proses yang terjadi. Tetapi di saat yang sama, saya bangga dengan teman-teman mahasiswa, masyarakat umum, dan semua elemen bangsa yang sudah menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap negara hukum, terhadap demokrasi konstitusional yang tidak boleh dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang berada di dalam kekuasaan.